diagungkan selain Allah, ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? Masuk 10.30. Oh, 10.30 nanti ada tanya. Baik, nanti Ibu silakan ya. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti masih ada waktu ya. Ada yang mau pakai kertas juga boleh tentu ya disampaikan. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang maka di sini jelas nama lain daripada akidah ya. Boleh juga disebut dengan usuluddin, boleh juga disebutkan apa? Sunnah Nabi, dan yang lainnya Ibu sekalian. Akidah Islam itu boleh disebut dengan fikih akbar, Ibu ya. Jadi kalau Ibu ngaji tentang fikih di sini tiap hari Rabu kedua, kan kajian fikih. Itu namanya fikih asgar, fikih yang kecil. Ya, fikih yang kecil itu terkait dengan ya urusan ibadah. Ya, kita taharah, bersuci, kemudian salat, kemudian ya wudu, salat, dan seterusnya Bu ya. Itu kan ranah fikih. Disebutnya apa Bu? Fikih asgar, fikih yang kecil. Nah, kenapa akidah, kenapa iman, kenapa keyakinan itu disebut dengan fikih akbar, fikih yang besar? Ya, karena apa? Allahu akbar. Kita bicara tentang Allah. Ya, Allah yang Maha besar. Kemudian perkara akidah itu perkara yang menentukan. Kitanya akan bahagia di dunia itu juga dengan akidah. Ya, kita akan bahagia di akhirat, bahagia atau tidak juga ada kaitan dengan akidah. Ya, terkait dengan bagaimana kita mencintai Allah, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terkait dengan apa? Perkara-perkara yang besar. Yang besar dulu sudah dibahas ya dalam 3 prinsip atau 3 landasan utama itu. Ya kan, ketika disebutkan apa? Ketika kita meninggal, kita akan ditanya 3 hal Bu ya. Kan yang pertama apa? Man Rabbuka. Ya, siapa Tuhan kamu? Walaupun ada Ibu ya, ada orang yang agak mengguli lah ya, dia mengatakan, oh ya udahlah tinggal saya hafal aja, apa susahnya? Ya. Kan gampang, tinggal siapa Tuhan kamu? Oh. Ya, siapa nabi kamu? Muhammad. Terus apalagi berikutnya? Yang ketiga, apa agama kamu? Tinggal jawab, agama saya Islam. Ibu, itu kan keyakinan dangkal. Akidahnya masih dangkal. Nah, maka kenapa kemudian bicara tentang akidah disebut dengan fikih akbar? Fikih itu artinya pemahaman. Ya, fikih itu artinya pemahaman. Artinya apa? Pemahaman yang besar, yang butuh ilmu. Ya, butuh ilmu, butuh belajar, butuh apa? Ya, belajar, kemudian butuh untuk diterangkan, dijelaskan. Coba Ibu buka dulu surat Muhammad. Ya, surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika. Ayat berapa itu coba? Satu hafal surat Muhammad, hanya kalau menyebutkan ayat berapa? Coba ayat ke Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu di ayat yang ya 7-an ke atas lah ya. Itu berapa tuh? Halaman di ayat 7. Surat 47 ayat ke di lembar kedua berarti itu. Ya. Alladzina. Coba yang punya ini. Ayat berapa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika. Fa'lam. Bisa harus sama. Terus. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini di bagian 19. Ya, bagian lembar ketiga, keempat berarti maksudnya, halaman 4. Boleh silakan. Boleh, silakan baca. Boleh, siapa yang baca? Silakan. Ya.
Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi jelas ayatnya, bahkan ini digunakan dalam kajian usul salasah itu ya, yang 3 landasan utama itu, ayat itu pasti ada. Ya, Allah mengatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi berilmulah. Ya, ketahuilah Ibu, kalau kita disuruh berilmu, kalau kita disuruh untuk mengetahui berarti apa? Kita diperintahkan apa? Untuk belajar. Tidak mungkin kita tahu kalau kita tidak belajar. Ya, maka terkait dengan ilmu yang kaitan dengan akidah itu harus betul-betul apa Bu? Ilmu yakin. Ya, apa terkait dengan ilmu yang sampai pada derajat kita yakin. Ya, bahkan Allah menyatakan juga apa? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Walaupun yakin itu kematian. Ya, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepada kamu. Ya, walaupun juga yang lain mengatakan apa? Diartikan dengan yakin. Ya, kita meyakini ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian apa kita meyakini kita beribadah, diperintahkan beribadah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekalian ketika kita bicara akidah diperintahkan belajar. Ya, maka apa yang Ibu lakukan alhamdulillah ya ini termasuk bagian daripada apa? Cara kita untuk kemudian memiliki akidah yang benar, ya cara kita untuk memiliki akidah yang lurus, sehingga kemudian kita bisa selamat di dunia dari penyimpangan terkait dengan agama, ya dengan salah memahami agama, dan kita insya Allah diselamatkan di hari akhir nanti, ya dengan apa? Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari api neraka. Nah, maka ini sekalian ya terkait dengan nama-nama daripada akidah ya, yang terakhir adalah yang al-fiqhul akbar seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Ya, Ibu, jadi Abu Hanifah punya buku khusus. Ya, bukunya tipis. Itu hanya beberapa halaman. Beliau ketika berbicara tentang akidah, berbicara tentang keimanan, maka Abu Hanifah menyebutnya dengan apa? Al-fiqhul akbar. Ya, fikih yang besar. Karena memang apa? Ini bicara tentang akidah, bicara tentang keimanan, ya sehingga apa? Butuh keilmuan, butuh kajian khusus, butuh kemudian pembelajaran, ya sehingga kemudian apa? Kita bisa memiliki pemahaman yang utuh tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sisa daripada rukun iman yang lain. Baik, barangkali sekalian ini 3 pengantar yang kita sampaikan baru 1 ya terkait dengan pengantar akidah ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Dan sebelum kita akhiri ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu, ada sesi ya tanya jawab. Mungkin di antara Ibu ada yang bertanya baik terkait dengan materi kita hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang tertunda ya, saya persilakan. Silakan. Ya. Boleh disebut namanya Bu ya? Ya, begini. Ada mic lagi? Makasih. Yang saya mau tanyakan tadi terkait tentang kita yang menyimpang itu. Kalau kita bukan orang yang kita kenal, dikasih sesat, tapi ada orang yang misalkan itu, terus yang harus kita lakukan apa? Baik, dengan Ibu Rini Rustam. Baik, terima kasih. Yang pertama ada terkait dengan ada seseorang, atau kan dia tokoh Bu ya. Artinya ada orang yang sudah, anggap saja lah dia seorang yang dikenal, yang kemudian dinyatakan dia sesat, dan yang menyatakan sesat juga adalah tokoh yang lain begitu. Baik, jadi yang pertama sekalian yang saya sampaikan, pertama secara umum dulu. Ya, secara umum dulu. Yang berhak untuk menyatakan sesat atau tidak, ya, atau menyatakan sesat atau tidak, yang terbaik memang adalah lembaga ya yang otoritatif, itu yang pertama. Kalau bisa ada lembaga, ya. Misal kalau di Mesir
khusus ada namanya mahkamah syariah, jadi pengadilan syariat. Ya, misal dulu ketika ada seorang profesor, ya dia kemudian ya menyimpang sesat, bahkan berani mengkritisi Nabi, ya Nabi dikritik, kemudian diadili itu, ya diadili oleh ya, ini juga oleh para ulama, ya diadili, yang kemudian disebutkan dalam pengadilan tadi diputuskan si fulan orang ini dinyatakan murtad. Yang kemudian murtad itu otomatis sesat tuh, dinyatakan sesat, kemudian divonis atau dinyatakan harus pisah dengan istrinya. Nah akhirnya orang itu pergi ke Belanda. Ya sehingga dengan pergi ke Belanda otomatis bisa juga bawa istrinya. Ya itu yang pertama. Jadi idealnya memang ada lembaga khusus. Nah di Indonesia paling tidak adalah Majelis Ulama Indonesia, paling tidak. Ya maka suka ada muncul tuh. Misal bagaimana MUI memandang. Ya misal dulu nih Bu, dulu sempat rame ada yang namanya Mama Gufron. Pernah dengar Bu, Mama Gufron? Pernah ya? Yang bisa ngomong, katanya bisa ngomong dengan semut, ya bisa ngomong dengan malaikat, kemudian dia bisa menghentikan hujan, ya kemudian bisa ngobrol dengan yang ada di kuburan, ya hello apa kabar, ya kemudian bisa ngomong dengan jin. Ibu kira-kira percaya nggak? Tapi di Indonesia, nah gitu, di Indonesia tuh luar biasa. Sebagaimana di Indonesia itu bisa beragam tumbuhan bisa tumbuh, beragam paham dan aliran bisa tumbuh, dan mesti ada pengikutnya. Ya, orang Sunda ada pengikutnya. Saya sempat ketika itu satu forum dengan Dr. ya Kiai Khalil Nafis, ya udah orang MUI juga, sempat disampaikan, Pak Kiai, gimana sikap MUI pusat? Ya, bagaimana sikap MUI pusat menangani kasus Mama Gufron ini? Karena ini sudah urusan agama. Kata yang di pusat gimana? Cobalah, ya. Kalau urusan-urusan itu jangan langsung ke pusat, tangani dulu oleh MUI setempat. Kan MUI kan ada dari sejak dulu ya, Majelis Ulama Indonesia itu ada di level kecamatan. Level kecamatan ada kabupaten kota madya, juga ada provinsi juga ada. Mana ini ya MUI di level di daerah ini. Nah itu komentar pimpinan di atas, ada yang begitu ya. Tapi memang yang ideal begitu, ada prosedur, ada tahapan ya. Walaupun saya lihat di bulan lalu ya ada beberapa perkumpulan pengacara akan memperkarakan karena ada unsur penistaan, ada unsur penistaan agama, tapi nggak dipanggil oleh RSKRIM. Nah ini kenapa gitu ya. Nah misal ibu sekalian, nah maka bagaimana sikap kita? Kalau memang itu ulamanya yang sudah berbicara, ya maka sikap kita ya berarti apa? Hati-hati dengan orang yang dianggap menyimpang tadi. Tapi dengan catatan Bu ya, yang berbicara idealnya dengan yang punya lembaga otoritatif. Karena MUI, Ibu, seluruh ormas Islam bernaung di MUI. Ya semuanya, yang ketua umum misal dari NU, nanti yang sekjen dari Muhammadiyah. Terus seluruh ormas, ketua ormas nih Bu, ada Persis, Al-Irsyad, ya Hidayatullah, Dewan Dakwah dan seterusnya. Seluruh pimpinan ormas itu kan jadi wakil ketua. Ya, artinya kalau kemudian itu fatwa misal keluar dari MUI harus dipegang harusnya, ya idealnya. Ya maka tadi misal ya termasuk banyaklah, ya misal ini contoh Bu, yang pernah barangkali saya sampaikan di Cirebon Ibu, kan itu ada aliran surga Eden. Kalau Jakarta Lia Eden, bedanya Bu. Ada Lia Eden, ada surga Eden. Yang lain nggak membaca Eden Bu, pakainya Edan. Nah, yang surga Eden pusatnya di Cirebon. Ya, jadi Bu, di kelompok itu kalau ada kajian, yuk ngaji, semua anggota yang ngaji, suami istri, nanti tukar pasangan. Ya, jadi dengan kedok pengajian, tapi apa Bu yang terjadi? Tukar pasangan. Ya, jadi laki-laki ini suaminya dengan istri yang lain dan seterusnya. Nah, kira-kira tuh Bu, itu surga Eden atau surga Edan itu?
luar biasa. Ya, nah ini alhamdulillah ya MUI Kota Cirebon sudah menyatakan ini aliran sesat. Itu baru satu akidah tuh yang saya contohkan itu. Surga Eden itu punya akidah lain, yaitu apa? Pimpinannya kalau mau sama istri yang mana yang pimpin itu mau, itu harus rela. Bisa dipahami ya? Pimpinannya, misal ingin suka dengan istri orang, dengan istri yang itu, anggota yang itu harus rela. Belum lagi kemudian apa? Kalau anggotanya punya anak perempuan, si pimpinannya itu punya mau anak perempuan, meskipun besok mau nikah, wajib diserahkan. Kira-kira itu Bu, surga Eden apa surga Edan? Nah, kalau seperti itu Bu, ya maka sudah MUI mengeluarkan fatwa, kemudian dilaporkan ke kepolisian, udah ditangkap, ya diproses dan kena pasal juga terkait dengan ya penistaan agama. Tapi di Indonesia Bu, apakah ada pengikutnya? Yang begitu ada pengikutnya tidak Bu? Ada pengikutnya. Ya muncul lagi di Lombok, ya, yang ngaku nabi palsu, di Cirebon ngaku nabi palsu. Ya kemudian di Banten, ya muncul lagi ada Nabi Dedi. Nah, luar biasa. Kok nabi namanya Dedi? Iya, saya Dedi Banten kan. Ya. Apakah Nabi Dedi tidak ada pengikutnya? Ternyata ada pengikutnya. Luar biasa ini, luar biasa Bu ya. Indonesia ini istilahnya apapun yang digagas, ya, karena apa? Pengikutnya tuh ada saja. Nah maka tadi sikap kita bagaimana? Ya ikuti lembaga otoritatif tadi ketika menyatakan oh ini haram, oh ini kemudian sesat. Maka untuk sementara saat ini ya yang terkait dengan vonis, ya ini kafir, ini halal, ini haram. Saat ini saya di MUI sudah terpenuhi sebenarnya. Ya ini lembaga yang bisa dijadikan acuan, ya yang bisa dijadikan acuan. Kalaupun kemudian secara personal ini tokoh mengatakan sesat, yang ini mengatakan sesat, nah ini harus hati-hati kalau ini. Ya karena ini sifatnya masih apa Bu? Kadang masih subjektif. Ya, Ibu pernah dengar Bu, di daerah Bekasi dulu ada seorang ustadzah, ya ada seorang ustadzah. Kemudian rame disebut ustadzah itu aliran sesat karena di rumahnya ada anjing. Pernah dengar nggak? Bulan-bulan lalu. Pernah dengar Bu ya? Saya lupa ustadzah siapa. Jadi di rumah itu ada pengajian Bu. Nah di rumah itu ada pengajian. Di berita yang nyampe keluar, ya berita yang sampai keluar, laki dan perempuan campur aduk di situ. Ya. Ada anjing. Jadi ustadzah itu memelihara anjing. Pengajiannya laki perempuan campur. Muncul tuh berita ke masyarakat. Akhirnya dipanggil MUI. Ya dipanggillah ustadzah itu. Kemudian juga kepolisian, ya pihak-pihak terkait dilibatkan. Ternyata apa? Setelah dilakukan klarifikasi, Bu. Ternyata apa yang terjadi? Anjing itu, si ibu itu dulu punya apapun namanya kalau ada yang penitipan. Misal ibu memudik ada kucing, memudik ada burung. Dititip, apa istilahnya Bu? Pet shop. Nah, si ustadzah itu punya itu. Satu-satunya yang nggak diambil pemiliknya, yang belum diambil itu anjing itu. Ya, semua orang tahu. Memang dia dulunya ada pet shop ya istilahnya. Nah, jadi si ibu itu mau dibuang. Ini pemiliknya juga belum ada konfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika disebutkan ada laki dan perempuan campur. Memang kelihatan dari luar gitu, Bu, laki perempuan masuk. Ternyata apa? Itu suami istri. Ya suami istri, tapi tetap ketika pengajian dipisah. Nah berarti apa? Ada orang memang usil. Ya ada orang usil. Nah, akhirnya apa? MUI melakukan klarifikasi, kepolisian juga melakukan penyelidikan. Ternyata tidak benar kalau ustadzah itu adalah seorang yang sesat. Nah itu begitu Bu. Ya jadi terkait dengan itu kalau dilakukannya lembaga, ya sebuah lembaga, apalagi itu MUI yang berbicara. Kan tidak langsung spontanitas. Oh iya sesat kan enggak. Nah beda kalau sifatnya individu. Ya kalau individu kan gitu, dia subjektif. Ya iya pokoknya dia bawa anjing, ya udah tahunya anjing, tapi nggak tahu anjing itu punya siapa. Terus kronologis kenapa ada anjing di situ? Ya Bu ya. Itu mirip dengan ketika saya
minta ya di kampus UIN, sekarang UIN, dulu masih IAIN Cirebon, yaitu kemudian ada saya dipanelkan dengan salah seorang peneliti, ya dia mengatakan dulu saya mendapat laporan dari warga, Pak, di tempat kami itu ada aliran sesat. Akhirnya turun tuh, peneliti itu turun, diteliti, dikaji. Ternyata bukan aliran sesat. Ya, artinya karena salah paham saja. Ya, salah paham. Maka ini sekalian, ya ketika kemudian yang memberikan label, yang vonis, ya ini sesat dan seterusnya, yang terbaik memang apa? Lembaga. Ya, lembaga yang otoritatif. Ya, kalau di kita misalnya anggap saja misal apa? Majelis Ulama Indonesia, yaitu akan lebih objektif. Ya, karena dia sebelum mengeluarkan vonis sesat itu kan dikaji dulu, diteliti, mereka turun lapangan, melakukan investigasi, ya. Kan ada MUI mengatakan bahwasanya apa? Aliran ini sampai hari ini tidak berubah. Ya, jadi ada sebuah aliran, sebuah kelompok yang mengatakan kami sudah berubah. Nah, MUI turun tangan, dia teliti, dia datang ke Jawa Timur, dia masuk ke perpustakaannya. Nah, kemudian pihak MUI mengatakan, satu termasuk yang hadir ketika itu, mengatakan ada di perpustakaan itu satu gudang yang kita tidak boleh masuk ke tempat itu. Sementara di gudang itu banyak buku-buku. Nah, maka kita meragukan, ya kelompok itu sudah berubah. Artinya berubahnya itu tidak 100%, masih ada disembunyikan. Ya, itu yang bicara dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, artinya di antara kelompok-kelompok yang ada itu, ada yang memang apa? Dia sesat, ada yang kemudian berubah, tapi ada juga yang memang dia sesat, tapi apa? Dia pura-pura berubah, tapi sebenarnya tidak berubah. Ya, mungkin ini Ibu yang dapat saya tanggapi. Kemudian yang kedua, apa beda sunnah dengan hadis? Apa maksud dari akidah? Ya, berasal dari hadis. Tolong jelaskan ya Ustadz, akidah sama dengan tauhid, bagaimana apa nih? Bagaimana agar kita bisa terjaga akidahnya. Kemudian karena sekarang ada istilah Ustadz Sunnah, penguatan Sunnah, ya kemudian apakah istilah Ustadz Sunnah ada di hadis atau dalilnya atau sami-sami langsung dari. Ya, terkait dengan apa bedanya sunnah dengan hadis, nanti Ibu, ini karena panjang. Yang pertama kalau bisa memiliki buku saya, itu yang pertama. Ya, kalau minat nanti hubungi saya. Itu sudah dibedah di Masjid ini ya, di kajian. Saya akan mengisi bapak-bapak di hari Sabtu pagi pekan kedua. Ya, atau kalau tidak dilihat di YouTube-nya Bu ya, kan kita ada channel YouTube-nya. Ya, nanti bahas materi tentang sunnah Nabi. Ya, saya bahas panjang lebar. Ada sunnah, ada hadis, ada khobar, ada athar. Ya, kemudian beragam lah. Ya, sunnah menurut Al-Quran bagaimana, sunnah menurut hadis bagaimana. Ya, pembahasannya panjang. Tapi intinya, apakah sunnah dan hadis berbeda? Nah, ini masih debatable. Ada yang katakan sunnah bagian dari hadis. Sunnah adalah nama lain dari hadis. Ya, jadi atau yang lain adalah hadis bagian dari sunnah, atau sunnah itu lebih umum, sementara hadis lebih spesifik. Tapi nanti perinciannya ada dalam YouTube. Ya, di channel di sini di Masjid Nurul. Ibu suka buka nggak Bu YouTube-nya tuh? Ya, dibuka Bu ya, dikunjungi. Kalau nanti ada keuntungan dari YouTube itu kan lumayan untuk buat, kan bisa menghasilkan fulus ya. Kan ada syarat ya, ada apa gitu lah. Iya, saya lihat Nurul Iman masih sedikit, nah maka Ibu kunjungi itu. Kalau di antara Ibu misi semuanya di subscribe semua kan lumayan. Nah, ya. Baik, karena contoh nih Bu, saya simak yang Ustadz Abdus Somad. Ya, Ustadz Abdus Somad itu kan lulusan Mesir, di kelas nih. Saya tahun 97 masuk Al-Azhar, dia tahun 98. Nah, Ustadz Abdus Somad itu sebulan itu channel YouTube dia sekitar hampir 150 juta.
Ya, tapi nggak pernah dia ambil, dia nggak tahu uangnya dia pakai untuk membangun pesantren. Kan besar pesantren. Ya, artinya YouTube bisa menghasilkan, Bu ya. Ya, bisa menghasilkan. Maka mudah-mudahan nanti ya Nurul Iman mudah-mudahan lah ya. Diawali dari ibu nanti ya untuk meramaikan channelnya. Ya, share apa tadi, Bu? Share and comment. Ya. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan maksud dari akidah berasal dari hadis. Ya, jadi ketika nama lain daripada al-aqidah itu boleh disebut dengan as-sunnah. Ya, karena di antara dasar akidah, di antara sumber akidah, kalau kita berbicara tentang akidah, maka salah satu sumbernya adalah sunnah Nabi. Ya, jadi misal, kenapa hal ini bisa mengakibatkan ini syirik? Kan kita harus lihat selain Al-Quran bagaimana menurut sunnah Nabi. Ya, misal ketika kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Kan ini sumbernya sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah kamu mempersekutukan Allah. Ya, maka atau yang kedua, para ulama terdahulu tadi sudah disebutkan, Imam Ahmad, kemudian Imam Khalal, ya itu nulis buku tentang akidah, judulnya apa? As-Sunnah. Ya, jadi kalau dibaca buku As-Sunnah, isinya apa, Bu? Akidah. Ya, atau juga demikian juga dengan tadi disebutkan, ya Imam Barbahari yang seangkatan dengan anak Imam Ahmad itu nulis buku dengan Syarhus Sunnah. Ya, jadi nama lain dari akidah bisa dengan as-sunnah. Boleh juga bertambah, Bu, yang tadi. Boleh juga disebut dengan as-syariah. Ya, seperti Imam Al-Ajurri. Ya, Abu Bakar Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri nulis buku namanya As-Syariah. Tapi isinya apa, Bu? Akidah. Ya, jadi itu nama lainnya. Ya, nama lain daripada akidah adalah as-sunnah atau as-syariah. Ya, karena diantara salah satunya alasannya adalah akidah itu harus bersumber dari sunnah Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan akidah dan tauhid, akidah lebih umum. Ya, akidah lebih umum, tauhid lebih spesifik. Jadi kalau akidah umum, akidah itu kan umum, ya terkait dengan Allah, terkait dengan Rasul, terkait dengan hari akhir, terkait dengan kitab. Ya, tapi kalau tauhid, ya maka nanti terkait dengan apa? Dominan terkait dengan Allah. Ya, nanti ada istilah tauhid uluhiyah, rububiyah, penasaan dan sifat. Ya, intinya atau core, ya inti daripada akidah itu adalah tauhid, itu diantaranya. Ya, walaupun nanti ada buku khusus, ya ada buku namanya apa? Aqidatut Tauhid, itu ada. Ya, jadi akidah, tapi khusus tentang apa? Tentang tauhid. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menjaga tauhid kita? Ya, salah satunya dengan belajar. Ya, termasuk nanti kita pahami ya terkait dengan syarat. Ya, tauhid itu sebagai apa? Ya, salah satunya apa, Bu? Tauhid itu sebagai syarat sah keimanan. Tauhid merupakan syarat sah amal. Ini panjang pembahasannya. So nanti sambil berjalan pelan-pelan, ya, kita akan bahas secara rinci terkait dengan apa yang disampaikan ini. Demikian juga dengan istilah, ada istilah Ustadz Sunnah. Ya, kemudian masjid sunnah, pengajian sunnah, ibu-ibu sunnah, ya motor gede. Kan ada perkumpulan moge, ya moge ya. Ada perkumpulan moge, tapi sunnah. Ya. Nah, ini istilah ini kadang ya tadilah boleh saja, ya boleh saja. Tapi jangan sampai gara-gara ada perkumpulan motor gede sunnah, kemudian mengakibatkan apa yang lainnya dianggap tidak sunnah. Ya, jadi itu istilah yang kalau kemudian sebagai syiar dalam arti agar orang-orang suka dengan sunnah Nabi, silakan. Ya, yang tidak boleh itu kemudian apa? Dijadikan sebuah kelompok yang seolah-olah kalau tidak masuk di kelompok itu kemudian yang lain ya tidak sesuai dengan sunnah. Ya, termasuk pengobatan sunnah, ruqyah sunnah, minuman
Enggak ada aqua sunnah gitu, enggak ada. Ya, tapi intinya sekalian kata itu sudah bagus ya untuk mensosialisasikan. Ya, mensosialisasikan apa sunnah Nabi. Ya, tetapi hati-hati jangan sampai terlalu mudah melabel, itu saja. Ya, misal jangan ngaji dengan ustaz itu karena ustaz itu tidak sunnah, ya tidak sunnah dan seterusnya. Ya, tetapi yang terjadi akhirnya apa? Gontok-gontokan. Ya, kemudian saling sikut kanan kiri dan seterusnya. Ya, maka mudah-mudahan prinsipnya sekalian, ya semakin orang itu banyak ilmunya, semakin orang itu banyak dan semakin dekat dengan sunnah Nabi, ya idealnya apa? Semakin mudah untuk merangkul, ya untuk merangkul, untuk bisa berinteraksi bersama, ya kemudian menjaga persatuan. Ya, insya Allah nanti perkara-perkara seperti ini ya akan kita pahami ya seiring dengan materi dan juga perjalanan kajian kita. Dan yang terakhir, apakah istilah Ustadz Sunnah ada dalam hadis? Ya kalau istilah Ustadz Sunnah nggak ada. Ya karena dikhawatirkan ini dulu, ada Ustadz Sunnah, ada Ustadz wajib, ada Ustadz makruh, ada Ustadz mubah, nanti berikutnya ada Ustadz haram. Ya misal diumumkan khusus bagi ibu-ibu yang ngaji di hari Rabu pekan ketiga jangan mau ngaji. Ya karena yang ngisi Ustadz haram. Ya. Baik, jadi tadi ya tergantung penggunaan kalimatnya. Jadi intinya bagus, ya hanya jangan sampai ada hal yang kemudian di luar yang sudah tadi kita sampaikan. Begitu Ibu sekalian. Gimana Ibu? Oh masih ada? Oh masih ada. Oh gitu, baik. Baik, Ibu sekalian, ini ada permohonan ya dari Ibu Kartika Dewanti, insya Allah dengan suami ya yaitu Bapak Hartanto akan berangkat menunaikan ibadah haji ya dan berangkat di pekan depan ya pekan depan. Tapi masih ada sempat ketemu nanti dengan hari Rabu pekan depan gitu. Oh malah pas berangkat. Baik, Ibu sekalian, ya ini kita doakan ya dan kita mudah-mudahan kita iringi dalam kita agar kemudian hajinya dan juga dalam umrahnya makbulah ya dan hajinya mabrur. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Allahumma laka nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'al hajjahuma hajjan mabrura waj'al umratahuma umratan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Hadirin sekalian, dalam kita mudah-mudahan Ibu Kartika dan suami berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran di sana. Amin. Ya amin. Demikian dari saya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.